Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kagungan Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka wali, ka para sahabat, ka umatna salamina taat tumut kerana susah sunnah mantena dugi ka yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu teh nuju ngahihidan naon ieu teh? Oh, hari itu perjuangan punya, masya Allah. Ibu mau tidak saat ini suasananya menjadi sejuk dan tenang? Ikuti Habibnya. Tangannya simpan semuanya di paha kedua-duanya. Ayo Bu, insya Allah ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah padaku, aku akan menijabah. Siap Bu? Jika kita memohon dan bersangka kepada Allah baik untuk disejukkan suasana pada hari ini, maka Allah akan kirimkan ketenangan dan kesejukan, insya Allah. Ayo siap Bu? Pejamkan mata semuanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti dalam hati. Ya Allah, hamba mohon dan hamba yakin saat ini di tempat ini hamba sedang melaksanakan kewajiban mencari ilmu, dan hamba yakin di tempat ini dipenuhi para malaikat yang membawa rahmat darimu. Ya Allah, berikan kepada hamba saat ini kesejukan, sejuk ya Allah, sejuk, tenang, bahagia. Rasakan oleh ibu dan semuanya. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Rasakan tubuh ibu dari mulai kepala, pundak, badan, tangan dan kaki, semuanya merasa tenang, rileks, dan Allah memberikan kesejukan kepada kita semua. Ibu tenang. Apapun yang terasa, ibu merasakan bahagia, merasakan sejuk dan tenang. Tarik nafas lagi, keluarkan dan rileks. Semakin rileks, semakin tenang, sejuk dan bahagia. Dan sebentar lagi, pada saat ibu kita semuanya membuka mata, apapun yang terjadi, kalaupun ada rasa gerah, ibu akan tetap tenang, akan tetap sejuk dan bahagia. Baik, silakan kita baca hamdalah dan buka mata sebentar. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang disebut dengan conditioning. Sering kita sholat langsung takbir, pikiran sedang tidak tenang, kurang nyaman, sehingga sholatnya berusuhan. Betul Bu ya? Pengajian pun begitu. Kita kondisikan dulu, kita tenangkan supaya merasa betul-betul bahwa kita sedang ngaji. Tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, kita bahasa Sunda, bahasa Indonesia Bu? Oh biasanya
bahasa Insun, Indonesia Sunda. Tips mudah atau cara mudah mengikut sunnah menuju jannah. Angkat tangan dan semoga menjadi doa. Siapa yang mau masuk jannah? Yang angkat tangannya paling tinggi dan lurus, semoga semakin cepat masuk surga. Namun cepat-cepat masuk surga berarti cepat mau. Iya, sudah bakal ibu teh. Biasanya ini langsung kehanap deui. Nah, cigan alim lebat ke surga itu. Oh, alim kencang mau. Padahal udah di dunia mariwelnya. Betul nggak? Di dunia ini tempat riwel, hayangnya setan tu ewe beki hareup beki riwel komomun beunghar paciwe. Ibu, kita semua ingin masuk surga, hoyong lebat ke surga. Leres Bu? Syarat untuk masuk surga adalah harus mengikuti sunnah. Naon sunnah Bu? Sunnah itu apa? Ya, sunnah itu adalah perkataan, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, sunnah atau hadis Rasul ada berapa jumlahnya? Dukanya. Ibu gaduh hancang ngawas Quran. Surat naon ayeuna? Rupi-rupinya. Ibu Al-Baqarah. Ya mah di bumi masing-masing gaduh hancang teh. Gaduh. Upami hadis Rasul gaduh hancang teh. Gaduh hancang maca hadis tiap dinten teh Bu. Teh. Nah hanya bentennya. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah warisan Rasul kedua-duanya. Kedua-duanya warisan Rasul. Berarti ngawas Quran kedah gaduh hanca, ngawas hadis oke kedah gaduh hanca. Maka ketika kita mau masuk surga, syarat pertama mengikuti Al-Quran, yang kedua mengikuti sunnah. Yang dibahas sekarang adalah mengikuti sunnah. Salah satu ulama besar, ulama hadis dari 7 ulama hadis. 7 ulama hadis yang terkenal itu siapa saja Bu? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud. Wihanda Ibu meningahuleng wae. 1 Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud. Ini ulama besar, para ulama hadis. Anu pada dibahas ayeuna, salah satu ulama yang sangat terkenal yaitu Imam Abu Dawud. Salah satu diantaranya murid-muridnya adalah At-Tirmidzi dan An-Nasai. Imam Abu Dawud ini adalah beliau merupakan murid dari Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Ibu, Imam Abu Dawud lahirnya tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Usianya sekitar 72 menjelang 73 tahun wafat. Selama hidup beliau menyatakan begini, katabtu min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 500,000 haditsin. Selama hidupku aku menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 500.000 hadis. Sebentar Bu, kantos maca 500.000 hadis, kantos entenya Bu. 500.000 hadis itu banyak.
Al-Quran saja, Ibu, Al-Quran sabaraha ayat? 6.666 ayat. Beres. Kantos pengetang. Saur sahaya teh. Duka cenah we gitu. Sebab tikeur alit oge belajar agama, Quran teh genep leres gitu Bu. Abdi kantos ngetang miwarang santri ngetang. Ternyata ayat Al-Quran itu 6.236 ayat. Anu ayat belenong baru gini 6236. Terus kenapa 6.666 ya? Atau jantan ayat sakumah Quran ayat 2 versi, termasuk yang 666 itu yang bismillahnya dihitung. Dan Ibu, ayat yang dimaksud dalam hitungan 6.666 ayat itu bukan ditujukan kepada ayat yang ada nomor-nomornya atau bulat-bulatnya itu. Tapi ayat di sini adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mungkin saja banyak dalam satu ayat itu ada 2 tanda, 3 tanda, 4 tanda kekuasaan Allah. Jadi upami dihitang anu barulah nama 6.236 ayat. Supaya emut kumahnya 62 tilu genep 2W kali tilu sabaraha. Nah, tah gitu. Tidak salah, kedua-duanya sama. Quran saja yang 6.236 ayat sudah tebalnya segitu, Bu. Apalagi kalau 500.000 hadis. Kanalna kacida. Belum lagi ditulisnya dengan tulisan tangan, tintanya cap anclong gitu, Bu. Bukan tinta seperti pulpen kita sekarang. Imam Abu Dawud kemudian beliau mengkodifikasi hadis, mengumpulkan lagi dari hadis-hadis yang beliau tulis itu menjadi 50.000 hadis. Dari 500 menjadi 50.000. Sing emot Bu, kayak makaning aya kuis biasa namanya. Dari 50.000 hadis itu dikumpulkan lagi yang paling sahih, dikumpulkan yang dhaif dipisahkan, yang sahih dan hasan dikumpulkan menjadi 4.800 hadis. Berapa Bu? 4.800 hadis. Kalau diajar matematika heula nya. Saur Imam Abu Dawud teh kieu, aduh. Kumaha belajarna umat ke kapayunnya 4.800 hadis, tapi hoyong lebet ke surga dengan mudah, sementara harus mengikuti sunnah. Maka dari 4.800 hadis itu, nah mulai masuk Bu, supaya mudah mengikuti sunnah, mengikuti jannah atau menuju jannah, Imam Abu Dawud merangkum sedemikian rupa, semakin sedikit dari 4.800 hadis itu beliau rangkum menjadi 4 hadis. Sakedik Bu? Sakedik Nah, dengan 4 hadis inilah insya Allah kita akan mudah mengikuti sunnah menuju jannah. Abdi ngadoa ke Allah, mudah-mudahan Allah masihan hidayah, masihan ilmu ke orang sadaya nu 4 hadis anu ku Imam Abu Dawud didugikeun, insyaallah kita paham hari ini. Amin ya rabbal alamin.